Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih Bapak wabarakatuh. Ibu atas kesempatan sore hari ini kita akan melakukan in-house training. Pada acara in-house training ini ada acara pembukaan, is breaking, penyampaian materi. Nanti setelah penyampaian materi ada kuis, refleksi, penutup. Di penutup itu ada doanya. Untuk pembuka tadi sudah disepakati ada jadwalnya. Yang menjadi pembuka dibuka oleh Ibu Kriswati. Kepada Ibu Kriswati kami persilahkan. Untuk mengawali kegiatan IHT hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kriswati. Langsung saja saya akan menyampaikan materi in-house training pada sore hari ini dengan judul atau dengan materi tentang evaluasi kurikulum operasional sekolah. Bapak Ibu, kurikulum untuk Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing ya, sudah di setiap hari di lingkungan sekolah kita selalu menyusun kurikulum. Kurikulum itu adalah sebuah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Di dalam kurikulum, dalam menyusun kurikulum itu sendiri nanti ada kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulumnya kita itu menyusunnya berdasarkan landasan undang-undang dari pemerintah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan. Di dalam kurikulum Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan atau biasanya Sisdiknas ya. Di dalam kurikulum itu unsur-unsurnya ada proses pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, evaluasi atau penilaian. Semua itu menyesuaikan kondisi dalam pelaksanaannya dengan memanfaatkan iptek pada kegiatan mengajar dan belajar. Bapak Ibu, cara melakukan evaluasi kurikulum. Dalam melakukan evaluasi itu ada beberapa unsur dari kolaboratif, reflektif, berdasarkan data, berpusat pada peserta didik, dan fokus pada perbaikan dan pengembangan. Kolaboratif ini artinya adalah melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Berarti seluruh dari bagian warga sekolah, dari guru, kepala sekolah, terus ada murid, komite, dan wali murid juga. Ada juga pakar kurikulum dan dari dinas pendidikan. Kalau reflektif itu artinya melihat kembali pencapaian dan kekurangan dari berbagai aspek, baik jujur dan berdasarkan bukti. Kalau berdasarkan data itu membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang ditelaah secara seksama. Yang keempat itu juga harus berpusat pada peserta didik, yaitu mengedepankan kepentingan peserta didik dalam mengambil kesimpulan maupun keputusan. Jadi kita itu harus memusatkan atau terlebih dahulu harus mementingkan kepentingan untuk peserta didik. Yang terakhir itu adalah fokus pada perbaikan dan pengembangan. Itu adalah cara melakukan evaluasi kurikulum. Selain itu, dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, dari kurikulum itu sendiri ada struktur kurikulumnya. Ada 3 hal, yaitu ada yang berbasis kompetensi, ada pembelajaran yang fleksibel, dan ada karakter Pancasila. Maaf Bapak Ibu, ini tadi sudah saya menyampaikan materi ya. Seharusnya ini tadi lupa ada
ice breakingnya. Ini biar Bapak Ibu tidak bosan dalam menerima materi yang saya sampaikan. Ini saya selingi dulu ice breakingnya, karena tadi seharusnya ice breaking itu di awal setelah pembuka ya Bapak Ibu. Karena tadi saya menyampaikan materi dulu, jadi tidak apa-apa. Biar lebih semangat lagi, tidak monoton dengan materi, coba kita selingi bersama-sama dengan ice breaking. Dari kesepakatan tadi, ice breakingnya dipimpin oleh Pak Ernest. Monggo Pak Ernest. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mari Ibu-Ibu kita ice breaking sebentar, kira-kira ya 1 menit lah, 1 menit sampai 2 menit ya. Agar kita segar kembali, agar kita mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan semangat ya, segar. Jadi semangat atau mungkin mudah dalam memahami materi. Baik, ice breaking hari ini memadukan antara otak kanan dan otak kiri ya. Jadi monggo dipraktekkan apa yang saya laksanakan dan ditirukan. Oke, seperti mungkin Bapak Ibu udah pernah yang pegang hidung, pegang kepala, pegang dagu ya. Dan nanti ikuti perintah saya ya. Jadi kalau misalkan saya memberikan perintah ikuti kata-kata saya, berarti konsentrasinya di kata-kata saya. Ya. Kalau ikuti gerakan saya, berarti konsentrasinya di gerakan. Oke, siap ya Ibu-ibu ya? Ya, kita siap ya. Lihat saya ya. Nah, sekarang perintahnya adalah ikuti kata-kata saya. Ya. Coba ya, siap ya. Ikuti kata-kata saya. Hidung. Telat. Gerak cepat ya Bu ya. Gerak cepat ya. Pak. Ya, gerak cepat ya. Oke. Mata. Terus dagu. Ya, nah sekarang ikuti sesuai dengan gerakan saya ya. Ajukan kata-kata saya, oke? Iya. Coba misalkan kepala. Iya. Gerakannya loh Bu ya, gerakan berarti saya bergerak walaupun saya bilang kepala, gerakannya ke hidung ya tetap ke hidung. Okay? Ya, satu lagi ya. Fokus. Misalkan ya, misalkan hidung. Iya, berarti udah konsentrasi. Baik Ibu, itu saja untuk ice breaking pertemuan kali ini ya. Nanti kita lanjutkan ice breaking yang lain oleh Ibu-ibu ya. Terima kasih. Silakan kembalikan ke fasilitator. Ya, terima kasih Pak Ernest atas ice breakingnya yang bisa menyegarkan otak kita kembali ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini masih proses. Bapak Ibu, dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang jelas dalam saya menyampaikan. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk sementara sudah Bu, sudah jelas. Kita lanjut saja ya Bu ya Bapak. Kita lanjutkan Bapak Ibu di dalam kurikulum. Dalam mengevaluasi kurikulum operasional sekolah, siapa saja toh yang terlibat ya? Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kurikulum sekolah itu melibatkan jelas, yang pertama adalah guru. Yang kedua itu wakasek bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum jika ada. Yang ketiga kepala sekolah, yang keempat peserta didik. Yang kelima, kita juga harus melibatkan orang tua peserta didik.
ada juga DUDI atau dunia kerja. Yang terakhir itu adalah melibatkan pakar kurikulum. Itu adalah yang siapa saja atau siapa saja yang terlibat di dalam evaluasi kurikulum sekolah. Jadi ada guru, wakasek, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja, dan pakar. Nah, kapan evaluasi kurikulum sekolah itu dilaksanakan? Biasanya Bapak Ibu kalau mengevaluasi kurikulum sekolah itu mungkin ada yang salah persepsi ya Bapak Ibu. Ada juga yang tahunnya itu hanya setahun sekali ketika tahun pelajaran. Padahal tidak seperti itu. Ketika melakukan evaluasi kurikulum sekolah itu bisa dilaksanakan per hari, bisa dilaksanakan per unit belajar, bisa dilakukan per semester, bisa juga dilaksanakan per tahun. Maksudnya per hari Bapak Ibu itu adalah kita nanti membuat catatan anekdot secara informal mengenai bagaimana proses belajar berjalan. Bagaimana tujuannya itu sudah tercapai apa belum? Bagaimana peserta didik dalam merespon proses kegiatan belajar. Itu adalah maksud dari per hari. Yang kedua adalah per unit belajar. Per unit belajar itu maksudnya kita melaksanakannya setelah melakukan asesmen formatif secara individual maupun secara kelompok atau tim. Setelah itu nanti guru bisa mereview proses belajar dan tercapainya tujuan atau melakukan perbaikan maupun bisa menyesuaikan terhadap proses belajar. Yang ketiga adalah per semester. Per semester ini dilaksanakan guru atau tim bisa melihat dari kontinum pencapaian dialog data, pencapaian dalam satu semester itu. Yang terakhir itu bisa dilaksanakan per tahun. Per tahun itu melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian selama 1 tahun dan bagaimana hal tersebut berkontribusi sesuai dengan tujuan sekolah, apakah sudah sesuai dengan tujuan sekolah, apakah sudah sesuai dengan visi maupun visi misi sekolah yang ada di kurikulum. Jadi kita bisa mengevaluasi apa saja kekurangannya di dalam kurikulum yang telah kita susun. Begitu ya Bapak Ibu waktu pelaksanaan evaluasi kurikulum sekolah dilaksanakan. Jadi ada per hari, per unit belajar, per semester, dan per tahun. Jadi tidak hanya cuman sekali dalam tahun pelajaran. Kadang asumsi Bapak Ibu guru mungkin ada yang kurang memahami, tahunnya hanya setiap 1 tahun sekali ketika waktu tahun pelajaran. Padahal itu tidak ya, bisa dilaksanakan ada per hari, per unit belajar, per semester, dan per tahun. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Apa saja sumber informasi dalam mereview kurikulum operasional? Jadi ketika kita mau mereview kurikulum operasional sekolah, yang pertama kita bisa melihat data asesmen. Data asesmennya itu nanti kita bisa melihat hasil peserta didik per unit. Bisa dari proyek peserta didik, survei lulusan, refleksi proses belajar oleh guru, bisa juga observasi dari kepala sekolah. Itu adalah kita dapat dari data asesmen. Yang kedua, artefak peserta didik. Artefak peserta didik ini maksudnya kita bisa mereview kurikulumnya dengan melihat dari portofolio peserta didik. Bisa juga dari pameran karya, bisa juga dengan hasil karya-karya siswa, proyek yang sudah dilaksanakan oleh siswa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah proses refleksi guru. Itu adalah sumber informasi yang bisa kita gunakan untuk mereview kurikulum operasional sekolah. Nah, bagaimana Bapak Ibu cara mengumpulkan informasi? Untuk mengumpulkan informasi dalam pencapaian kurikulum operasional sekolah, kita bisa dengan cara belajar mandiri. Ketika belajar mandiri itu melakukan asesmen
berupa refleksi mandiri secara individual terhadap kriteria kesuksesan yang telah ditetapkan dari tujuan belajarnya, dari capaian pembelajarannya, dan dari juga profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu bisa tentang ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada juga apa Bapak Ibu? Masih ingat ya? Yang kedua ada berbinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima iya betul sekali Bulis ya. Ada bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah tentang profil belajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan tentang evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Setelah penyampaian materi ini saya akan mengadakan kuis. Monggo sebelum saya lanjutkan kuis mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita langsung saja kuisnya ya Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Nanti yang bisa menjawab atau yang ingin mau menjawab kuis langsung tunjuk jari ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 Ya. misalkan kita langsung ke kuis. Tunjuk jari atau apa ya? Bersuara, maaf, bersuara boleh. Nomor 1 kolaboratif, reflektif, berdasarkan data, berpusat pada anak, fokus pada perbaikan dan pengembangan merupakan cara melakukan evaluasi kurikulum di satuan pendidikan yang tepat. Itu merupakan benar atau salah? Benar. Iya, Bu Listiana. Iya, betul sekali. Kita memberikan aplaus kepada Bu Listiana. Lanjut. Yang kedua, evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan cukup dilakukan per tahun ketika akan memulai tahun ajaran baru. Benar atau salah? Oh iya, ya, Pak Ernest. Pak Ernest gimana Pak Ernest? Katanya tunjuk. Oh iya, Ya, monggo Pak Ernest. Monggo Pak Ernest jawabannya. Salah, Bu, salah. Oh iya, terima kasih Pak Ernest, betul sekali. Langsung kuis yang ketiga. Siap ya Bapak Ibu, kuis yang ketiga. Kurikulum operasional perlu direfleksi dan ditinjau ulang secara berkala guna meningkatkan hasil belajar murid, keterlibatan dan kepuasan belajar. Benar apa salah? Oh iya Bu Krisati. Iya betul sekali. Benar buat Bu Kris. Tepuk tangan. Yang keempat. Ini terakhir Bapak Ibu. Data asesmen artefak murid dan proses refleksi guru itu merupakan sumber untuk mereview kurikulum operasional di satuan pendidikan. Iya Pak Ernest, monggo Pak Ernest. Benar. Oh iya betul sekali benar. Terima kasih Pak Ernest. Hadiahnya ya Bu. Demikian materi IHT yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Sebelum ditutup kita merefleksi dulu dari apa yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini tentang evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi kita harus mengevaluasinya, tidak hanya membuat setahun sekali ya. Pada intinya kita juga harus secara berkala mereview apa saja kekurangan yang ada pada kurikulum dan kita bisa memperbaiki untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan kedepannya lebih baik lagi untuk meningkatkan sumber daya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di SD-nya kita masing-masing. Demikian materi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita langsung saya tutup dengan membaca doa. Untuk doa saya waktu saya sampaikan kepada yang bertugas, kepada Ibu siapa tadi yang berdoa? Ibu Kris. Monggo menutup doa.
Iya, Untuk IHT. mengakhiri kegiatan IHT pada sore hari ini, alhamdulillah Bu Dewi Maria Susanti telah menyampaikan Maaf, materi maaf dengan Bu. jelas. Iya, enggak apa-apa. Maka untuk mengakhiri IHT hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan sore hari ini saya bisa melaksanakan IHT. Semoga apa yang saya sampaikan materi sore hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan kita semua dalam mencapai meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya untuk pendidikan yang ada di lingkungan sekitar kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.